ada rekan saya Farida dan Siti Baida. Kami dari Universitas Lampung jurusan Ekonomi Manajemen. Kami itu semester 5. Dan di situ kami mendapatkan tugas komunikasi pemasaran terpadu. Nah, kita disuruh membeli UMKM untuk melakukan wawancara. Wawancara ini juga sambil bercanggah. Udah itu aja sih Kak. Pertanyaan itu tentang apa? Pemasaran. Pemasaran di sini. Itu aja sih. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran kan banyak nih. Misalnya mau ngambil market dari online, tidak ini atau apa dulu. Lebih ke strategi promosinya sih Pak yang dipakai di Adiksi itu gimana Kak? Walaupun tadi kan diterangkan pemasaran itu bisa didatengin atau offline sama kafe itu bisa didatengin langsung. Oke, kalau untuk ini sebenarnya kalau dari aku pribadi sebagai pembuat dan marketingnya juga itu adalah kita itu nggak, kalau untuk di sini ya, kita itu evaluasi dulu selama 1 bulan untuk dari pemasukan emailnya gimana. Kalau misalnya kita itu misalnya di bulan November nggak tembus target di atas 120 juta, target di bulan November kan harusnya 120 juta nih, tapi nggak tembus, mungkin di Desember kita nggak bakal ngasih promo apa-apa, karena biasanya promo itu kita sebagai review terhadap customer, jadi nunggu ada meetingnya dulu yang datang baru kita kasih promo itu kalau di sini. Tapi kalau untuk di online kita nyarinya memang marketnya 3 pilihan. Kami sih pengen lingkupnya di market bawah, kayak mahasiswa, SMA atau apa, dan middle to atas. Kalau untuk di online, tapi kalau di pilihan kita nyarinya market umum. Pembeli masuk, anak muda masuk, semuanya harus masuk di sini. Kita balik lagi dan kompetitor yang sekarang ada di mana-mana, kurang lebih strategi pemasarannya sama sih, cuma beda-beda lagi. Cara mereka mengasih customer kayak promo segala macam, diskusi bagus. Kurang lebih hampir sama sih kalau untuk rata-rata FMB mah ya, caranya flag sama aja, cuman memang nama branding sangat berpengaruh biasanya seperti itu, dari tempat, kualitas produk. Kalau di sini kan kita ada 2 nih, kalau ngomongin kualitas tempat banyak yang lebih bagus dari kita juga, tapi di sini kita memberikan kualitasnya adalah produk. Jadi harga pun dibanding sama kompetitor sebelah memang di sini lebih pricey. Itu yang kita jaga. Terus tadi kan kalau di online itu kan segmennya ke mahasiswa, lebih ke mahasiswa. Kalau dia di umum itu ya udah umum gitu. Iya. Itu tuh apakah dari harganya dari online ke offline itu beda atau gimana? Sebenarnya beda, karena di online itu kan kita masih kena pajak resto lagi ya, pajak 20%. Jadi misal harga di sini harga 25 gitu, mungkin di resto nggak, di online nggak bakalan 25 harganya, mungkin itu bisa naik di 4.000. Nah itulah potongan 20% buat bayar si pajak. Balik lagi kalau misalnya, kalau kita sih di sini sama sih harga jualnya offline dan di sama online gitu. Jadi pajak-pajak itu kita semua yang nanggung. Tapi di online maka kita pengennya kuantitinya keluar terus. Gitu. Karena kalau ini kan balik lagi ya, kadang flow-nya juga kayak sekarang mungkin sepi, tapi kalau ramai gitu aja sih. Kalau di kita fokusnya sekarang itu aja sih di online. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula Adiksi berdiri, kapan dimulainya dan kenapa memilih bisnis kopi? Oke, sebelumnya kan aku juga kerja ya di sini. Sebelumnya memang pernah di sini. Adiksi aku nggak tahu bukan di tahun berapa, kemudian di tahun 2020. Soalnya aku kerja mulai di 2021 awal. Itu kurang lebih 1,5 tahun. Jadi kalau dulu di sini kita ada 9 hari itu di bawah sampai ke atas. Itu sampai di Ekbar itu adalah report produk segala macam. Habis itu aku resign masuk ke Starbucks. 3 tahun Starbucks baru dipercaya terus di sini. Cuma kalau awalnya sih aku nggak paham ya, maksudnya kenapa pengen segala macam. Mungkin karena kompetitornya harus lebih banyak dulu segala macam. Kalau sekarang udah Selanjutnya, apa sih konsep utama dari brand Adiksi sendiri dan bisa jelaskan target pasar itu siapa? itu ya, untuk
konsep sendiri sebenarnya mungkin bisa dibilang kita ngambilnya dulu itu maksudnya jadi atas ke tengah, kurang lebih sama seperti RC. Kalau dulu kompetitor kan nggak ada, yang lokal-lokalnya nggak sebanyak sekarang. Tapi seperti itu sih, kalau filosofi aku nggak paham, nggak jelaskan gitu. Dan selanjutnya apa sih yang membuat produk adiksi kopi berbeda dari kompetitor atau pesaing? Produksinya yang beda ya, cuma beda paling di pemasaran nggak laku aja sih. Jadi semakin premium kualitas dan harga minuman juga semakin naik. Selanjutnya bisa dijelaskan nggak Kak bagaimana adiksi kopi dan menentukan harga setiap musim? Bisa tergantung lagi dari market. Kalau misalnya kita mau market umum, sekarang dulu kalau nggak salah ya sebelum aku kesini lagi harga kopi susu aren itu di angka 30.000 karena dia masih ngikutin gaya dulu, dia ngambil pasaran di Tuhan. Ternyata untuk kompetitornya yang udah banyak sekarang, yang mungkin kalian udah tahu semua lah ya, menjual harga kopi 10.000 bahkan 15.000. Jadi di situ kita coba riset ulang, analis ulang apa yang market pengen balik lagi ke adiksi dengan harga yang turunkan. Terus selanjutnya, nah adiksi kopi ini kan menjual produk itu melalui saluran apa aja sih? Misalkan bisa di online, offline itu kayak bisa GoFood atau ShopeeFood? Bisa, kita ada semua Grab, Shopee sama di GoFood. Cuman sekarang kita mau ngambil market wedding, hari raya ulang tahun, atau kalian mau coba kayak ada acara, bisa nge-camp gitu, kalian ada acara, kita siapin catering ya. Jadi langsung bisa gitu. Iya, kita antar ke tempat tapi kita nggak pakai orang, itu beda. Biasanya di charge lagi. Jadi nanti kalian tinggal ambil aja sesuai pesanan biasanya. Terus mengenai strategi promosi yang digunakan oleh adiksi itu, kira-kira untuk menarik perhatian pelanggan itu menggunakan strategi misalnya ada paket Instagram atau TikToknya di adiksi. Untuk media sih sebenarnya salah satu hal yang memang menarik ya. Teman-teman nggak bisa dari media juga kan. Kalau dari sini sekarang baru 3 bulan ini memang dari semenjak online harganya diturunkan, jadi market merasa kembali lagi karena ada itu baru aku kasih promo kayak tanggal 20-30 kemarin aku kasih promo harga 10.000 dari jam 3 sampai jam 7 karena jam 3 sampai jam 7 itu flow aku lambat. Jadi aku pengen isi di flow lambat gitu. Jadi grafiknya di pagi rame aku bisa sampai malam. Cuma balik lagi kalau bisa toko bisa sepi pakai rumah aku dulu karena biasanya gitu. Terus gimana sih adiksi kopi ini meyakini untuk pelanggan baru untuk mencoba produk pertama mereka? Itu balik lagi satu pelayanan ya, hospitality, apa yang customer dapat dengan harga segitu, value apa atau tidak, pelayanannya bagus atau tidak, kurang lebih bilangnya ada di pelayanan hospitality yang udah mencapai di balik kekurangan masing-masing. Cuman untuk SOP sebetulnya kita lebih keras ya terhadap pelayanan karena itu salah satu yang bikin orang nyaman biasanya seperti itu. Pak. Terus gimana sih adiksi kopi ini memastikan pelanggan itu tetap puas dan merasa pilihannya itu tetap? Kalau itu kadang ada sepertinya susah juga ya, cuman kalau dari biasanya kita harapkan adalah customer itu kita merasanya seperti teman aja. Jadi misalnya ada customer baru kayak kalian baru datang kedua hari pertama, besok datang lagi berarti udah tertarik, sudah terjual 3 kali kita anggap itu udah sebagai teman, bukan sebagai customer. Boleh kita ajak ngobrol, kenalan namanya biasa seperti itu sih. Kalau untuk penerapan di sini. Jadi misalkan kalau udah datang 2 kali itu pelayan itu kayak ngajak ngobrol gitu ya? Kita mulai menganggap itu suatu customer loyal gitu. Terus bagaimana adiksi kopi ini menilai apakah strategi promosi yang digunakan itu efektif atau tidak? Untuk itu misal aku buat kayak kopi susu 10.000 itu kan dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Nah mungkin ada yang kagak ada dia segala macam setelah aku buat campaign itu biasanya 1 minggu aku evaluasi karena sebelum kita buat promo itu kan kita evaluasi cash flow dulu bagaimana gimana efektif atau nggak bisa kita bilang efektif atau enggaknya ya karena
biasanya seminggu bisa melihat analis dulu secara pemasukan, secara pengeluaran produk yang kita promoin. Sekarang kita promonya kalau misalnya itu terus nanti efektif seperti itu. Kalau misalnya tidak, kita langsung out promonya. Dan untuk di online sekarang sangat efektif karena kita jual kopi yang ada di 12.500. Tapi misalkan kalau ngasih diskon itu tetap dapat keuntungan itu ya, nggak rugi. Sebenarnya kalau untuk itu sih tipis ya, secara bintang itu wajib, tapi aku mikirnya itu lebih baik kuantitinya banyak dua daripada itu hasilnya. Jadi kalau aku misalnya jual 30.000 yang orang transaksi cuma 20 orang, lebih baik aku pegang margin kecil tapi dengan transaksinya 80 gitu. Jadi grafiknya dari grafis sih sebenarnya stabil hasil situ. Terus tantangan terbesar adiksi kopi dalam mempromosikan produk adiksi selama ini itu apa Kak? Sebenarnya untuk tantangan sendiri tempat ya itu sangat tantangan. Kalau punya produk, kalau dulu sejauh ini aman-aman aja Pak. Cuma tempat itu kadang-kadang sampai orang baru baru sekarang tempat dulu sekarang tempat dulu besar kayak hari dulu ke bawah di tempat jadi salah satu faktor kita juga. Yang terakhir rencana adiksi kopi untuk pengembangan promosi ke depannya itu gimana? Untuk promosi itu biasanya kita eval setelah 1 bulan. Promosi bulan ini misal itu aku ada menu 1 perak nanti di tiap tanggal cantik kayak misalnya tanggal 12 atau 25 gitu kayak seperti itu. Nah, dari situ untuk di bulan depan promo ini kalau misalnya efektif kita bakal terus pakai. Biasanya promo yang dari situ sih. Kalau misalnya nggak efektif nggak bakal kita pakai lagi. Ada pesan nggak buat anak muda yang mau mulai bisnisnya? Besar ya sebenarnya kalau besarnya mungkin banyak ya. Kalau juga nggak mau yang kayak nasihatin atau apa, pengembangan diri lah. Karena kalau kerja dimanapun sekarang virus skill memang jadi dibutuhkan. Jadi 2 hari kita nggak update soal apapun kadang-kadang kayak orang tolol gitu loh, nggak tahu. Jadi pengembangan diri sendiri skill sangat dibutuhkan karena di usia aku sekarang juga saingan aku tuh bukan skill gitu, tapi kalian yang anak-anak muda pengen masuk dunia kerja dengan pintaran yang lebih beda dari sekarang nih, maksudnya kalian lebih update. Kalau kayak aku kan mungkin faktor umur mau melihat ini agak makan waktu, agak pikiran lagi. Aku sendiri sih pesannya paling itu pengembangan diri, improve skill, yang penting sih belajar ya. Yang keluar juga sama lah, punya adik kayak kalian juga umurannya kalau lulus dikejar waktunya yang ini kita yang betul. Oh iya. Sebenarnya di Kasutan sendiri bisa digunakan. Aku basic pendidikan itu sebenarnya nggak kuliah, aku SMA sebelumnya aku daftar 3 kali kuliah di Institut Seni Indonesia di Jakarta. Karena aku dari SMP itu udah mulai kerja sendiri. Itu aku dulu jaga warnet. Sebenarnya mengambil di isi itu karena lebih ke desain segala macam. Promosi ke dunia F&B adalah suatu batu loncatan awalnya. Cuma lama-lama kok nyaman gitu sama kerjaan kayak gini. Gitu. Jadi lebih kepada itu aja. Kalau misalkan di adiksi Apa dulu? posisinya Oh, posisi aku sebagai seorang manajer protokol biasanya. Memegang promo, memegang development SDM, produk. Karena kita sendiri ada di situ, ada office. Biasanya kalau itu suatu PT itu biasanya dia ada office, ada supervisor, ada manager, ada assistant manager, ada manager. Jadi setiapnya udah ada bagian. Untuk sementara aku mencakup semua di sini, gitu. Tapi tidak dengan kontrak. Aku di sini probation. Ketika target aku terpenuhi, gaji aku minta. Soalnya aku itu sendiri lebih suka bertantang ya.
bilangin. Jelas, siapa? Kalau saya panggil nggak, panggil nama aja. Cukup dari kamu. Dan banyak Kak Abdul Iya. udah ngomongin waktunya, terus udah Menyempatkan pada waktu yang singkat kali ini udah disampaikan. Iya, sama.